Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam nama budaya. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah Politik Hukum Fakultas Program Pasca Sarjana Universitas Ganesha Singaraja, Ibu Dr. Niketut Sri Adnyani SPD MHum, rekan-rekan sekalian, teman-teman mahasiswa, izinkan kali ini saya membawakan video sebagai tugas mata kuliah Politik Hukum ujian akhir semester 1, yaitu tentang politik hukum Indonesia yang menunjukkan fenomena cash law pertambangan ilegal. Jadi video ini saya sampaikan mudah-mudahan bisa bermanfaat, khususnya saya sendiri sebagai mahasiswa, yaitu bertujuan untuk memperoleh nilai, dan mungkin bisa bermanfaat bagi kita semua dalam menjaga lingkungan dengan memahami instrumen undang-undang yang ada di negara Republik Indonesia. Baik, Ibu dosen serta rekan-rekan sekalian, di awal pembahasan saya ingin membahas tentang satu, permasalahan politik hukum pertambangan ilegal. Jadi permasalahan politik hukum pertambangan ilegal ini meliputi salah satunya, yang pertama adalah lemahnya penegakan hukum dan perlindungan. Dalam konteks politik hukum, persoalan yang paling mendasar dari maraknya pertambangan ilegal itu di Indonesia adalah lemahnya penegakan hukum. Hal itu bukan karena ada kekosongan hukum atau kekosongan aturan. Secara normatif, Indonesia sebenarnya sudah memiliki undang-undang minerba yang cukup lengkap, baik dalam pengaturan perizinan, pengawasan, maupun sanksi pidana dan administratif. Namun jika kita melihat dalam praktik di lapangan, hukum tersebut tidak bekerja secara efektif. Justru penindakan terhadap tambang ilegal seringkali itu tidak konsisten, bersifat sementara atau temporary, dan lebih banyak menyasar pelaku kecil di tingkat bawah serta pekerja-pekerja lapangan, sementara aktor-aktor intelektual, pemilik modal atau jaringan-jaringan mafianya yang berada di belakang aktivitas ilegal tersebut jarang tersentuh hukum. Kondisi ini menyebabkan hukum kehilangan daya paksa yang untuk memberikan efek jera kepada para penambang ilegal tersebut. Tambang ilegal yang sudah terbebaskan seringkali beroperasi kembali. Terus penambang ilegal yang sudah ditertibkan ini seringkali beroperasi kembali, bahkan di lokasi yang sama. Bayangkan, itu sudah ditindak, diberikan hukuman, tapi masih bisa beroperasi di tempat yang sama. Itu menunjukkan bahwa penegakan hukum belum menyeluruh ke akar masalah. Dari teori hukum yang saya ketahui, hukum pidana yang efektif seharusnya menimbulkan efek yang dinilai lebih jera, atau lebih istilahnya efek jera itu deterrence ya, terhadap pelaku tindak pidana. Namun dalam praktiknya kita tahu, kita kadang-kadang dibilang rahasia, tapi kita banyak mengetahui bahwa penegakan hukumnya itu belum menyentuh ke akar masalah. Kadang-kadang dinilai lebih ringan dibandingkan ancaman-ancaman hukum yang diatur dalam Undang-Undang Minerba. Nah, hal tersebutlah menjadikan permasalahan ini menjadi indikator kuat bahwa penegakan hukum belum bekerja secara optimal.
Jadi berdasarkan yang saya baca, ini penelitian yang dilakukan oleh Pusat Studi Hukum dan Ekonomi, ya, Ekonomi Pertambangan, ditemukan kurang lebih ya, 418 kasus tambang ilegal. Dari sekian jumlah kasus, baru 213 kasus vonis pidananya itu terdapat, bukan baru ya, maaf, ini 213 kasus vonis pidananya di bawah 1 tahun. Padahal ancaman pidananya maksimal 5 tahun. Ini terlalu ringan. Terus ada data 51 kasus kurang lebih itu dijatuhi pidana lebih dari 1 tahun. Saya sendiri ada contoh kasus yang vonisnya hanya 1 bulan 15 hari, termasuk rendah ini. Ini menunjukkan bahwa mayoritas terdakwa mendapat hukuman yang jauh di bawah ketentuan maksimum Undang-Undang Minerba. Secara real kasus saya akan sampaikan, yaitu vonis ringan terhadap seorang penambang ilegal di desa Wiu, Mojokerto. Dia dinyatakan bersalah melakukan penambangan tanpa izin berdasarkan pasal 158 Undang-Undang Minerba nomor 3 tahun 2020. Dia hanya divonis 3 bulan penjara. Dendanya cuma 30 juta. Nah, yang bila tidak dibayar diganti dengan kurungan 1 bulan. Inilah, kasus ini menunjukkan bahwa distorsi antara ancaman hukum formal dan vonis yang dijatuhkan hakim sangat ringan. Jadi itu adalah contoh satu kasus. Menariknya, Presiden ke-7 Joko Widodo pernah menyatakan bahwa secara terbuka pernah menyatakan bahwa tambang ilegal tidak mungkin berjalan tanpa adanya backing, baik dari oknum aparat maupun pihak-pihak yang memiliki kekuasaan. Nah, pernyataan ini menunjukkan bahwa lemahnya penegakan hukum bukan karena masalah teknis semata, melainkan masalah struktural dan politik. Senada juga dengan apa yang disampaikan Prof. Mahfud MD, menegaskan bahwa lemahnya penegakan hukum di sektor kekuasaan, di sektor sumber daya alam, sering terjadi karena hukum dikalahkan oleh kepentingan ekonomi dan kekuasaan. Sehingga negara tidak hadir secara tegas melindungi kepentingan publik. Akibatnya, lemah penegakan hukum ini dampaknya tidak berhenti pada pelanggaran administrasi atau kerugian negara saja, tetapi berkembang menjadi krisis lingkungan. Jadi akibat tambang ilegal yang tidak memperhatikan kaidah lingkungan ini menyebabkan ya kerusakan hutan, rusaknya daerah aliran sungai, serta hilangnya daya serap tanah terhadap air. Dalam kondisi seperti ini, ketika musim hujan datang, banjir, longsor menjadi bencana yang berulang. Artinya bencana tersebut bukan semata-mata peristiwa alam, tetapi juga konsekuensi langsung dari pembiaran hukum dan kebijakan yang lemah. Dengan demikian, lemahnya penegakan hukum dalam pertambangan ilegal menunjukkan bahwa negara gagal menjalankan fungsi perlindungan terhadap masyarakat dan lingkungan. Dan inilah persoalan politik hukum yang ingin dikritisi dalam pembahasan ini. Permasalahan politik hukum selanjutnya adalah yaitu korupsi dan kepentingan yang tersembunyi. Pertambangan ilegal tidak bisa terlepas dari masalah korupsi, yaitu praktik korupsi dan kepentingan-kepentingan yang tersembunyi. Dalam banyak kasus, aktivitas tambang ilegal yang tetap berjalan meskipun sudah pernah diadakan penindakan, dan itu mencerminkan bahwa bukan karena tidak adanya hukum yang mengatur, tapi karena hukum sengaja tidak dijalankan. Pola yang kita sering temukan adalah
adanya setoran yang kepada oknum aparat atau pejabat. Dan lainnya adalah pembiaran meskipun pelanggaran sudah diketahui, serta perlindungan kekuasaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu contoh yang bisa saya sampaikan adalah yaitu pada perkara korupsi yang terkait dengan pertambangan timah ilegal di bawah konsesi negara. Dalam praktek ini, perkara tambang ilegal yang berlangsung lama bahkan masuk ke wilayah yang seharusnya dilindungi karena adanya yaitu yang seperti saya bilang tadi, yaitu kerjasama antara pelaku usaha, pihak yang memiliki pengaruh ekonomi, serta pembiaran oleh oknum-oknum yang seharusnya melakukan pengawasan. Kasus ini menunjukkan bahwa pertambangan ilegal tidak berdiri sendiri, tetapi terhubung dengan salah satunya adalah manipulasi kebijakan, lemahnya pengawasan, dan praktik korupsi yang bersifat terstruktur. Meskipun harus disebut akhirnya proses secara hukum, aktivitas tambang ilegal telah berlangsung bertahun-tahun sebelum ditindak, dan kerusakan lingkungan sudah terlanjur luas. Mengutip dari pernyataan Mahfud MD, korupsi di sektor sumber daya alam sering kali bersifat policy corruption, yaitu korupsi yang tersembunyi di balik kebijakan dan pembiaran negara. Contoh, kasus suap atau korupsi terkait pertambangan atau izin tambang, kasus Mardani H. Maning. Suap izin tambang di Tanah Bumbu. Kasus ini salah satu yang paling kuat praktik suap dan proses perizinan pertambangannya. Siapa tersangkanya waktu itu? Yaitu mantan Bupati Tanah Bumbu, Mardani H. Maming. Apa yang kita bisa lihat? Apa yang terjadi? Ya, terbukti proses izin usaha pertambangannya IUP di Tanah Bumbu, wilayah yang kaya sumber daya batu bara, diproses dengan percepatan. Nah, dampaknya bagi masyarakat dan lingkungan ketika hukum sudah dikompromikan oleh kepentingan tertentu, maka pengawasan lingkungannya menjadi formalitas. Tambang ilegalnya terus berjalan, dan kerusakan ekologisnya tentu akan semakin meluas. Terus dari sekian banyak proses yang dilalui dengan sederhana begitu, apa dampaknya ke masyarakat? Ya, masyarakat harus membayar mahal dalam bentuk banjir, longsor, kerusakan sumber air, serta kehilangan ruang hidup. Tokoh favorit saya, Prof. Emil Salim, mengatakan kerusakan lingkungan hidup atau kerusakan lingkungan akibat korupsi dan salah kelola sumber daya alam akan menimbulkan biaya dan ekologis yang jauh lebih besar daripada manfaat ekonomi yang dihasilkan. Jadi, korupsi dalam pertambangan ilegal bukan kejahatan keuangan semata, tapi kejahatan politik hukum, karena melibatkan negara yang berujung pada kerusakan lingkungan dan bencana bagi masyarakat. Selanjutnya adalah permasalahan politik hukum yang ketiga, yaitu konflik kepentingan dan ketidaktegasan negara. Kita seringkali mengatakan bahwa negara berada dalam konflik kepentingan. Apa yang dimaksud dengan konflik kepentingan? Ya, tentu bukan maksud konflik moral abstrak, melainkan konflik nyata dalam pengambilan kebijakan dan praktik pemerintahan. Di satu sisi, sektor pertambangan diposisikan oleh negara sebagai instrumen utama pembangunan ekonomi. 2
Pertambangan itu seringkali dianggap paling strategis untuk menyumbang penerimaan negara melalui pajak dan royalti. Pertambangan juga dianggap gula-gula bagi investor besar, baik domestik maupun asing. Serta pertambangan itu menjadi penopang pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah. Melihat dari alasan-alasan tersebut, negara cenderung melihat sektor pertambangan sebagai alat ekonomi yang harus dijaga keberlangsungannya. Logika ini dalam pemikiran saya, stabilitas investasi sering ditempatkan sebagai prioritas utama. Namun di sisi lain, negara juga memikul kewajiban konstitusional untuk melindungi lingkungan hidup, menjamin keselamatan rakyat, dan memastikan sumber daya alam dikelola sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan segelintir pihak. Ya, konflik kepentingan muncul ketika kepentingan ekonomi jangka pendek berbenturan dengan perlindungan lingkungan dan keselamatan publik jangka panjang. Terus bagaimana konflik kepentingan itu bekerja dalam praktek? Satu, kalau kita lihat ya, praktek ini tercermin dalam sikap negara yang kompromitis, yaitu negara sering mengetahui adanya tambang ilegal, tetapi penindakannya ditunda, dilakukan secara parsial atau hanya bersifat simbolik. Jadi itulah sifatnya kompromistis, sedikit membiarkan. Hal ini terjadi penindakan tegas dikhawatirkan jika negara ini cenderung masif menindak tegas, diklaim akan mengganggu iklim investasi, menurunkan penerimaan daerah, atau memicu resistensi ekonomi dan politik di tingkat lokal. Terus akibatnya apa? Negara memilih jalan tengah yang aman, kompromistis, seolah-olah berpijak di dua kaki. Secara politik aman meskipun beresiko secara lingkungan. Terus kedua, yaitu konflik kepentingan tercermin dalam kebijakan yang inkonsisten. Tadi kompromistis, sekarang inkonsisten. Di satu waktu, negara menyatakan komitmen kuat terhadap perlindungan hukum. Kuat, selalu digaungkan. Digaungkan lagi penertiban tambang ilegal. Namun di satu sisi, di waktu yang lain, negara memberikan relaksasi, yaitu relaksasi dalam bentuk kebijakan. Terhadap juga melakukan pemutihan izin-izin atau membiarkan aktivitas pertambangan tetap berjalan dengan alasan stabilitas ekonomi. Dalam perspektif politik hukum, kebijakan yang berubah-ubah inilah menimbulkan bahwa arah politik hukum tidak solid, karena negara menetapkan prioritas yang jelas antara kepentingan ekonomi dan keselamatan publik. Konflik kepentingan ketiga adalah konflik kepentingan yang menyebabkan penegakan hukum menjadi selektif. Ya, garis bawah ini lebih selektif. Jadi negara cenderung tegas terhadap hal-hal yang kecil, yaitu usaha-usaha yang kecil, pelaku-pelaku yang bersifat kedaerahan atau lokal, dan aktivitas yang tidak punya nilai ekonomi yang besar. Jadi di sana penegakan hukumnya menjadi agak selektif, menindak tegas kepada hal-hal yang skopnya lebih kecil. Sebaliknya terhadap tambang yang memiliki modal besar atau jaringan yang kuat atau yang dianggap strategis secara ekonomi, penegakan hukumnya sering menjadi lebih soft atau lunak, atau bahkan dihindari
untuk menunjukkan bahwa hukum tidak diterapkan secara sama, melainkan dipengaruhi atas pertimbangan ekonomi dan politik. Terus dampak politik hukumnya apa? Dalam perspektif politik hukum, konflik kepentingan ini menghasilkan 3 dampak serius. 1. Negara kehilangan ketegasan sebagai regulator. Jadi negara ini tidak lagi tampil sebagai pengendali, tetapi sebagai pihak-pihak yang bernegosiasi dengan kepentingan ekonomi. Dampak kedua, hukum kehilangan orientasi keberpihakan publik. Jadi hukum itu tidak sepenuhnya diarahkan untuk melindungi rakyat dan lingkungan, tetapi untuk menjaga stabilitas ekonomi jangka pendek. Dampak yang ketiga adalah tambang ilegal terus dibiarkan dan bencana ekologis semakin berulang-ulang. Jadi karena konflik kepentingan ini tidak diselesaikan, tambang ilegal menjadi masalah yang kronis dan dampaknya muncul dalam bentuk yang seperti disebutkan tadi, ya banjir, longsor, kerusakan ruang hidup masyarakat dan lain sebagainya. Kalau dilihat dari pandangan akademik, analisis ini biar lebih kuat ya kita coba mengaitkan apa yang disampaikan oleh Prof. Mahfud MD. Politik hukum sangat ditentukan oleh keberanian negara dalam memilih kepentingan publik atau kepentingan ekonomi. Jika negara ragu, di saat negara ragu, maka hukum akan menjadi kompromistis dan kehilangan daya paksa. Ketika hukum tunduk pada kekuatan ekonomi, maka hukum berhenti menjadi alat keadilan dan berubah menjadi alat legitimasi kekuasaan. Substansi politik hukum yang keempat adalah sentralistik kewenangan. Jadi pasca revisi Undang-Undang Minerba, kewenangan pengelolaan dan perizinan pertambangan secara signifikan ditarik ke pemerintah pusat. Lebih cenderung sentralisasi. Secara normatif, sentralisasi dimaksud yaitu ya menyederhanakan perizinan. Selanjutnya itu mengurangi praktek korupsi di daerah, serta menciptakan standar pengelolaan pertambangan yang seragam. Namun dalam prakteknya, sentralisasi ini tidak diikuti dengan penguatan kapasitas pengawasan dan kontrol lapangan, sehingga justru menimbulkan persoalan-persoalan yang baru. Selanjutnya ada pertanyaan, di mana letak masalah konkret sentralisasi ini? Kita uji yaitu pertama, terjadi pemisahan antara kewenangan dan pengetahuan lapangan. Pemerintah pusat memiliki kewenangan perizinan dan penindakan administratif, tetapi tidak memiliki kedekatan langsung atau mengetahui langsung apa yang terjadi atau bagaimana kondisi di lapangan. Sebaliknya, pemerintah daerah lebih mengetahui lokasi tambang ilegal, memahami dinamika sosial masyarakat, dan melihat langsung dampak lingkungan. Namun, dengan perubahan Undang-Undang Minerba ini, pemerintah daerah tidak lagi memiliki kewenangan penuh untuk menindak. Terus akibatnya apa? Ketika terjadi pelanggaran, ya daerah hanya bisa melaporkan. Pusat yang harus menindak, tetapi prosesnya lambat dan berjenjang. Dalam konteks pertambangan ilegal, keterlambatan ini sangat krusial karena aktivitas tambang dapat berpindah lokasi atau kembali beroperasi dalam waktu singkat. Yang kedua, kapasitas pengawasan pusat tidak sebanding dengan luas wilayah dan jumlah tambang di Indonesia. Maka di Indonesia memiliki ribuan titik pertambangan yang tersebar di wilayah terpencil dan sulit dijangkau.
Namun jumlah pengawasan tambang di tingkat pusat sangat terbatas dibandingkan dengan luas wilayah dan kompleksitas pengawasan. Jadi secara faktualnya pengawasan di lapangan tidak bisa dilakukan secara rutin. Banyak pelanggaran baru diketahui setelah kerusakan telah terjadi. Dan penindakan sering bersifat reaktif. Jadi ada perlambatan dalam proses penindakan. Jadi dalam situasi ini sentralisasi kewenangan tidak meningkatkan kontrol tapi justru menciptakan kekosongan pengawasan di lapangan. Permasalahan ketiga adalah pemerintah daerah itu kehilangan inisiatif dan tanggung jawab langsung ketika kewenangannya ditarik ke pusat. Di mana kondisinya daerah tidak lagi merasa memiliki rasa tanggung jawab karena tidak rasa memiliki otoritas yang penuh. Pengawasan lingkungannya menjadi sekedar tugas administratif atau seadanya saja dengan dalih semua dilakukan oleh pemerintah pusat dan tanggung jawab yang menjadi kabur antara pusat dan daerah. Dalam teori administrasi negara, kondisi ini dikenal dengan diffusion of responsibility, yaitu penyebaran tanggung jawab yang justru membuat tidak ada pihak yang bertindak cepat dan tegas. Akibatnya kembali kerusakan lingkungan yang menjadi hasil dari segala hal-hal yang merugikan masyarakat tersebut. Secara keseluruhan dampak politik hukumnya apa? Dalam perspektif politik hukum, sentralisasi kewenangan pertambangan pasca revisi Undang-Undang Minerba menghasilkan beberapa implikasi serius. Satu, negara kehilangan efektivitas sebagai pengendali. Negara kuat secara normatif tetapi lemah secara operasional. Yang kedua, hukum administrasi pertambangan tidak responsif terhadap pelanggaran karena jalur pengambilan keputusan itu terlalu panjang dan terpusat. Yang terakhir yaitu tambang ilegal sulit dikendalikan terutama di daerah terpencil karena tidak ada otoritas lokal yang dapat bertindak cepat. Jadi kalau saya ilustrasikan itu alur pengawasan yang ideal adalah secara normatif dan fungsional itu sebaiknya satu, deteksi dini di tingkat lokal. Kedua, koordinasi cepat dan terpadu. Ketiga, penindakan administratif dan pidana bertahap. Yaitu keempat, pemulihan lingkungan. Yang terakhir, evaluasi dan pencegahan. Jadi dari cara-cara yang saya sebutkan tadi itu, jadi hukum akan bekerja secara preventif, responsif, dan berkelanjutan. Nah, itu tadi saya jelaskan tentang substansi politik hukumnya, politik hukum dari pertambangan ilegal. Terus yang pembahasan selanjutnya adalah aspek kerugian negara. Nanti kita bahas baik itu kerugian negara dalam bentuk keuangan negara atau non keuangan negara. Jika dilihat dari aspek keuangan negara, kita akan membahas salah satu yaitu kerugian finansial. Di pertambangan ilegal ini merupakan salah satu sumber kebocoran penerimaan negara yang paling serius. Gimana tambang-tambang ilegal itu beroperasi di luar sistem hukum, sehingga apa yang terjadi, mereka itu tidak membayar pajak, selanjutnya tidak menyetor royalti, yang terakhir tidak memberikan PNBP kepada negara. Karena itu pemerintah sendiri pernah menyampaikan bahwa kerugian negara akibat aktivitas pertambangan ilegal diperkirakan mencapai triliunan rupiah. Bahkan dari data yang saya baca hampir mendekati 300 triliun.
Nah, angka ini mencerminkan besarnya potensi ekonomi yang dinikmati secara ilegal oleh segelintir pihak. Sementara negara dan masyarakat tidak memperoleh manfaat apapun. Dilihat dari perspektif politik hukumnya, kondisi ini justru menunjukkan bahwa negara kehilangan kontrol atas sumber daya alamnya sendiri. Hukum gagal menjadi instrumen pengelolaan ekonomi, dan praktik ilegal justru lebih efektif daripada sistem hukum yang sah. Artinya bagaimana? Ya, kerugian finansial ini bukan hanya soal kehilangan uang negara, tetapi juga simbol kekalahan negara. Negara kalah terhadap praktik ilegal yang terorganisir dan dilindungi kepentingan tertentu. Terus aspek kerugian yang lainnya itu kerugian lingkungan. Selain kerugian finansial, ada istilahnya kerugian lingkungan. Dampak paling nyata dari pertambangan ilegal adalah kerusakan lingkungan. Tambang ilegal umumnya itu beroperasi tanpa izin lingkungannya, terus tanpa menganalisis dampak lingkungannya, dan bagaimana kewajiban para penambang ini mereklamasi secara pajak tambang. Jadi karena ketiga hal tersebut tidak dijalankan, maka akibatnya justru kerusakan yaitu kerusakan hutan yang secara masif. Nah, akibat hutan itu mengakibatkan rusaknya daerah-daerah aliran sungai, serta hilangnya lah kemampuan tanah untuk menyerap air. Nah, kenyataan inilah kita bisa lihat kondisi ini menyebabkan wilayah bekas tambang menjadi sangat rentan terhadap banjir dan longsor, terutama saat musim hujan. Oleh karena itu, bencana alam yang terjadi tidak bisa lagi dipahami semata-mata sebagai peristiwa alamiah. Dalam konteks ini, banjir dan longsor adalah bencana ekologis yang dipicu oleh kebijakan yang lemah dan pembiaran hukum. Kembali, negara gagal menjalankan fungsi pencegahan, sehingga hukum baru hadir setelah kerusakan bencana terjadi. Selanjutnya adalah kerugian apa? Kerugian sosial. Ya, kerugian negara akibat pertambangan ilegal juga berdampak langsung pada kehidupan sosial masyarakat. Masyarakat yang hidup di sekitar pertambangan ilegal sering mengalami hilangnya sumber penghidupan seperti pertanian, perkebunan, dan perikanan. Terjadinya konflik horizontal antara warga yang pro dan warga yang kontra terhadap tambang, serta ancaman keselamatan jiwa akibat banjir, longsor, dan lubang bekas tambang, dan bencana lainnya. Ironisnya, masyarakat lokal seringkali menanggung dampak yang paling berat, sementara keuntungan tambang ilegal justru dinikmati oleh pihak-pihak di luar komunitas tersebut. Jadi, dilihat dari perspektif negara hukum, kondisi ini menunjukkan bahwa negara lagi gagal melindungi warga negara dari dampak kebijakan dan pembiaran hukum yang merugikan. Justru negara seharusnya hadir untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan rakyat, bukan membiarkan masyarakat menjadi korban dari praktik ilegal yang terus berlangsung. Dengan demikian, kerugian sosial ini menegaskan bahwa pertambangan ilegal bukan hanya persoalan hukum dan ekonomi, tetapi persoalan keadilan sosial dan tanggung jawab konstitusional negara. Baik, rekan-rekan sekalian, setelah kita membahas tentang substansi dampak politik hukum serta dampak ekonomi, keuangan, non-keuangan, jadi kita membahas terakhir yaitu bagaimana upaya pemerintah dan rekomendasi politik hukum yang bisa kita bahas.
Yang pertama yaitu penegakan hukum yang substantif, bukan simbolik. Kalau selama ini penegakan hukum itu terhadap pertambangan ilegal masih bersifat parsial, ya, dan simbolik semata. Kadang-kadang penindakan seringkali hanya menyasar pekerja lapangan, operator alat berat, atau penambang-penambang kecil. Sementara aktor-aktor intelektualnya, yaitu pemilik modal dan jaringan mafia pertambangan, justru tidak tersentuh. Padahal secara hukum positif, negara sudah memiliki instrumen yang memadai, antara lain Undang-Undang Minerba, terutama ketentuan pidana dan sanksi administratif. Ada Undang-Undang Lingkungan Hidup untuk menjerat perusakan ekosistem, serta Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) untuk menelusuri aliran-aliran dana yang hasil tambang ilegal. Kalau dari perspektif hukum, penegakan hukum ini harus diarahkan untuk satu, membongkar jaringan, kedua, memutus aliran modal, yang ketiga, menghentikan keberlanjutan kejahatan. Jadi rekomendasi yang konkret yang kita bisa sampaikan yaitu penegakan hukum tidak boleh berhenti pada penutupan lokasi tambang, tetapi harus dilanjutkan dengan penelusuran aktor-aktor pengendali dan perampasan aset dari hasil kejahatan. Itu tindakan yang kedua yang bisa dilakukan adalah reformasi institusi. Jadi mungkin yang paling anyar itu ada reformasi institusi Polri. Nah, mungkin ini salah satu bisa menjadi rujukan, yaitu reformasi institusi dan tata kelola pertambangan. Kalau berbicara masalah tambang ilegal, tentu kita tidak bisa selesaikan hanya dengan menambah operasi penindakannya saja. Sedangkan persoalan utamanya adalah lemahnya tata kelola, manajemen kompleksnya, dan pengawasan institusionalnya. Reformasi institusi ini perlu diarahkan pada, atau lebih difokuskan kepada, satu, peningkatan integritas aparat penegak hukum. Jadi agar oknum-oknum pejabat yang menjadi backing pertambangan ilegal itu bisa dikurangi atau ditiadakan. Yang lainnya adalah transparansi sistem perizinan, khususnya di bidang perizinan pertambangan. Jadi di mana kasus suap terhadap pemerintah daerah itu bisa diminimalisir jika ada transparansi sistem perizinan pertambangan. Yang terakhir adalah penguatan pengawasan, improvement in control. Jadi pengawasan lingkungannya itu harus secara berkelanjutan. Yang dituntut di sini adalah konsistensi pengawasan tetap dijaga. Kalau secara normatif, pemerintah telah memiliki sistem perizinan terintegrasi, namun dalam praktik sistem ini sering tidak terbuka untuk publik, sulit diakses masyarakat, dan minim pengawasan independen. Jadi selanjutnya adalah rekomendasi konkret yang bisa saya sampaikan, yaitu perizinan pertambangan harus bersifat transparan. Jadi izinnya itu prosesnya harus transparan dulu, dapat diawasi publik, sehingga masyarakat dapat mengetahui siapa pemegang izin tersebut dan di mana mereka beroperasi dan bagaimana kewajiban lingkungannya yang harus dipenuhi pasca penambangan. Transparansi ini adalah pencegahan korupsi, bukan sekedar prinsip administrasi. Selanjutnya adalah upaya yang bisa dilakukan, yaitu political will, yaitu kemauan politik yang nyata dan terukur. Persoalan utamanya pada penanganan penambangan ilegal itu adalah
absennya kemauan politik yang konsisten, yang tadi disebutkan berkelanjutan. Jadi kalau tanpa kemauan politik yang konsisten, undang-undang minerba hanya bisa menjadi teks hukum, mungkin sangat berguna untuk dipelajari, tapi pada prakteknya tidak bisa dijalankan. Kedua, penegakan hukumnya bersifat seremonial semata, dan penindakannya hanya dilakukan ketika ada tekanan publik. Kemampuan politik seharusnya tercermin dalam keberanian negara menindak pelaku-pelaku besar. Selanjutnya, konsistensi kebijakan meskipun menghadapi tekanan ekonomi. Negara harus konsisten meskipun ada tekanan-tekanan yang pasti sudah datang dari oknum-oknum yang dirugikan, serta keberpihakan pada keselamatan rakyat dan lingkungan. Kalau mengutip dari pandangannya Sucipto Raharjo, hukum hanya efektif jika didukung oleh kehendak politik untuk menegakkan secara adil. Tanpa itu, hukum akan tunduk pada kepentingan kekuasaan dan pemilik modal. Kembali saya sampaikan, rekomendasi konkret yang bisa dilakukan pemerintah adalah harus menjadikan penanggulangan tambang ilegal sebagai prioritas nasional, bukan sekedar respon sesaat terhadap bencana dan sorotan media. Yang terakhir, upaya pemerintah yang bisa dilakukan adalah pengawasan dan pencegahan berbasis partisipasi dan teknologi. Dari sekian upaya, ada upaya penindakan saja tidak cukup jika tidak disertai dengan pencegahan jangka panjang. Jadi di sini negara perlu membangun sistem pengawasan yang melibatkan masyarakat lokal, membuka ruang partisipasi media dan LSM, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memantau kegiatan penambangan ilegal tersebut. Mungkin bisa contoh yaitu teknologi satelit, pemetaan wilayah tambang, dan ada sistem pelaporan yang digital yang bisa quick respon. Jadi memutus rantai jejaring prosedur administrasi pelaporan terhadap kegiatan-kegiatan penambangan ilegal. Rekomendasi konkret yang bisa disampaikan, ya, negara harus memastikan adanya mekanisme akuntabilitas pengelolaan sumber daya alam, sehingga setiap pelanggaran dapat terdeteksi lebih cepat, ditindak lebih tegas, dan bertanggung jawab secara hukum. Jadi sebagai penutup dari video ini, saya dapat menyimpulkan bahwa maraknya tambang ilegal di tengah bencana banjir ini atau longsor menunjukkan kegagalan politik hukum, bukan sekedar kekurangan aturan. Tanpa reformasi penegakan hukum dan kemauan politik yang kuat, pengelolaan sumber daya alam justru akan terus mengancam keselamatan rakyat. Demikian pemaparan video dari saya sebagai tugas UAS dalam mata kuliah politik hukum. Tentu saya menyadari ini masih banyak kekurangan dan masih membutuhkan penyempurnaan dari rekan-rekan sekalian, dan terutama penyempurnaan dari ibu dosen agar video ini bisa bermanfaat buat saya pada khususnya untuk memperdalam ilmu dan lebih mencintai lingkungan di sekitar saya sendiri terutama, dan mungkin juga lebih bermanfaat kepada masyarakat luas agar bisa menjaga lingkungan, dan kritik yang kritis kepada pemerintah negara agar lebih memperhatikan keaslian, memperhatikan lingkungan melalui politik hukum untuk menegakkan aturan-aturan yang sudah
ada agar negara tidak terkesan kalah oleh segelintir penambang ilegal. Demikian video ini saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih.